Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Selamat datang di presentasi online dengan tema penulisan dan pengembangan paragraf oleh kelompok 5. Saya sendiri atas nama Andi Asari Syarif dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer kelas PTKC angkatan 2020 akan berperan sebagai moderator dalam memandu acara ini agar berjalan lancar. Dan sebelum kita masuk ke dalam materinya, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan teman-teman dari kelompok saya, yang dimulai dari Saripa Mulani Tasya dan akan diikuti oleh teman-teman saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Saripa Mulani Tasya, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas petik C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Awalur Rahman, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKC. Perkenalkan, nama saya Istina Vila Putri dari kelas PTIKC, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tauhid Sidik dari kelas PTIKC, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani M, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKC. Dan untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama, yaitu bab 1, pendahuluan, yang akan dibacakan oleh Esti Nabila Putri. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Pada umumnya para mahasiswa kurang memahami pengetahuan dalam menulis paragraf. Kelemahan seperti ini sering dijumpai pada karangan yang terdiri dari rangkaian paragraf, baik dalam penulisan makalah, skripsi ataupun tesis. Oleh karena itu, kami menyajikan makalah ini agar para mahasiswa mampu mengembangkan penulisan paragraf secara baik dan benar dengan penggunaan kalimat efektif, dan tidak terjadi kesalahan dalam penulisan karya ilmiah. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu hakikat paragraf? Kedua, apa saja jenis-jenis paragraf? Ketiga, bagaimana teknik penulisan paragraf? Keempat, bagaimana teknik pengembangan paragraf? C. Tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui hakikat paragraf. Kedua, mengetahui jenis-jenis paragraf. Ketiga, mengetahui teknik penulisan paragraf. Keempat, mengetahui teknik pengembangan paragraf. Dan itulah tadi materi bab pertama yang dibacakan oleh Esti. Terima kasih. Selanjutnya materi bab 2 yang akan dibacakan oleh Saripa Mulani Tasya dan Muhammad Agil Awalur Rahman. Kepada mereka berdua, waktu dan tempat dipersilahkan. Materi bab 2, pembahasan. A. Hakikat paragraf. Paragraf merupakan miniatur dari suatu karangan. Syarat-syarat sebuah karangan ada pada paragraf. Memahami seluk-beluk paragraf berarti juga memahami miniatur dari sebuah bangun yang disebut karangan. Paragraf menurut Ghani merupakan bagian-bagian paragraf yang terdiri dari kalimat-kalimat yang berhubung-hubungan secara utuh dan padu serta merupakan kesatuan pikiran. B. Jenis paragraf. 1. Berdasarkan pola penalaran. Pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dapat dibedakan atas A. Paragraf deduktif. B. Paragraf induktif. Ada C. Paragraf deduktif induktif. D. Paragraf naratif. E. Ide pokok menyebar. Ya, materi bab 2 selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Agil. C. Teknik penulisan paragraf. Menulis merupakan suatu proses menuangkan suatu ide atau pikiran yang disampaikan dalam bahasa tulis. Taringan 1986 menyatakan bahwa menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai medium penyampai. Teknik penulisan paragraf antara lain: 1. Tentukan topik utama paragraf tersebut. Sebelum menulis paragraf, Anda harus menyiapkan rencana gamblang tentang hasil paragraf tersebut. 2. Catat semua informasi dan ide yang berhubungan dengan topik tersebut. Begitu memperoleh gambaran tentang apa yang ingin disampaikan dalam paragraf, Anda dapat mulai menyusun pemikiran tadi dengan menuliskannya pada buku catatan atau program pengolah kata komputer. 3. Pikirkan struktur paragraf Anda. Setelah semua pemikiran, gagasan, fakta, dan angka terpampang jelas di depan mata,
Anda bisa memulai memikirkan bagaimana menyusun struktur paragraf tersebut. D. Teknik pengembangan paragraf. Gagasan dasar dinyatakan ke dalam kalimat topik dan gagasan pengembang dinyatakan ke dalam kalimat-kalimat penjelas dan lanjutan. Terima kasih untuk kepada pemateri kedua, yaitu Sri Pamela Tasya dan Muhammad Agil Awalur Rahman yang telah membacakan materinya dengan sangat baik. Lanjut kita ke pemateri yang ketiga, yaitu Sri Ramadhani M, bab 3, penutup. Pada waktu dan tempat dipersilahkan. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Paragraf menurut Gani 2014.221 merupakan bagian-bagian paragraf yang terdiri dari kalimat-kalimat yang berhubung-hubungan secara utuh dan padu serta merupakan kesatuan pikiran. Paragraf terdiri dua jenis, yaitu berdasarkan pola penalaran dan berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Sedangkan teknik penulisan paragraf ada 3 macam, yaitu 1. Tentukan topik utama paragraf tersebut. 2. Catat semua informasi dan ide yang berhubungan dengan topik tersebut. 3. Pikirkan struktur paragraf Anda. Pengembangan paragraf adalah pembentukan paragraf dalam teks dikaitkan dengan paragraf yang lain. Hasil pengembangan ini ialah untaian paragraf yang menunjukkan paragraf yang cocok dengan paragraf yang lain. Contoh berikut ini adalah pengembangan paragraf bersifat setara dan bertingkat. Terima kasih kepada Sri Ramadhani M yang telah membacakan materi bab 3. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang akan dibacakan oleh Tauhid Siddiq, yaitu pertanyaan dari kelompok lain yang kita ambil dari Syam. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Tauhid Siddiq serta memberi jawaban oleh Esti Nabila Putri dan Sri Ramadhani M. Saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok lain. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi jika paragraf tidak ditulis dengan baik di dalam sebuah tulisan? Dan pertanyaan yang kedua, coba jelaskan perbedaan paragraf pada karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Terima kasih kepada Tauhid Siddiq yang telah membacakan pertanyaan dari kelompok lain. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Esti Nabila Putri. Silakan untuk Esti menjawab pertanyaan pertama. Jika paragraf tidak ditulis dengan baik, pembaca akan kebingungan dalam menemukan gagasan utama dari sebuah paragraf di dalam suatu teks tertentu. Hal ini akan menyebabkan nilai yang ingin disampaikan oleh teks tersebut tidak dapat sampai pada pembaca. Terima kasih atas pemaparan jawaban yang diberikan oleh Esti Nabila Putri. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Sri Ramadhani M. Silakan untuk Sri Ramadhani M untuk menjawab pertanyaan kedua. Gaya bahasa karya ilmiah cenderung formal atau baku dan lugas, sedangkan karya non-ilmiah gaya bahasanya cenderung sastrawi dan berkias. Dari segi penulisannya, karya ilmiah ditulis dengan metode penulisan ilmiah, sedangkan karya non-ilmiah ditulis berdasarkan gaya penulisan jenis karangan non-ilmiahnya. Dan inilah akhir dari sesi presentasi online kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, bila ada kekurangan juga mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan terima kasih juga untuk Pak dosen yang telah menyisipkan waktunya untuk bisa mendengarkan dan menonton video presentasi online ini. Saya perwakilan dari kelompok 5, Anda Syarif, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan akhir kata, innallahil musta'an walil tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.